baca surat Al-Kahfi juz 16 ayat yang terakhir 110. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam surga Jannatul Firdaus, syaratnya cuma dua. Falyamal amalan salihah, hendaklah beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, beribadah jangan persekutukan Allah dengan yang lain. Makanya banyak pun amal kita, kalau tidak ibadahnya syirik, kalau sampai ibadahnya mempersekutukan Allah, neraka jahanam tempatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, dosa yang lain diampunkan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau sudah dosa syirik, nauzubillah, syirik mati, neraka jahanam tempatnya. Tak tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Sehat badan, sehat hati, sehat pikiran, sehat kantong. Dan kita bersyukur atas nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Makassar. Semuanya kita disatukan oleh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama dia kita sebut tadi bolak-balik. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah nama Allah langsung nama dia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita selawat untuk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua kita dapat syafaatnya masuk surga insyaallah. Judul pengajian kita malam ini, hidup untuk apa? Pendek saja, hidup untuk apa? Saya sampaikan selama 60 menit. Setelah 60 menit ini nanti akan ada tanya jawab, tulis di kertas. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab, pura-pura saya simpan ke balik meja. Nanti saya bawa balik ke Pekanbaru Riau, baru saya jawab. Ada orang kirim WhatsApp ke saya, Ustadz Somad, untuk apa saya ini hidup? Mengapa saya hidup? Untuk apa tujuan saya hidup ini? Kata dia. Sudah muak saya dengan hidup, kata dia. Lalu saya balas WA dia, kau cari jembatan, terjun kau ke bawah. Tak ada guna kau hidup, buat semak aja. Habis itu tak ada dibalas-balasnya lagi. Saya pula yang pucat. Jangan-jangan dia terjun betulan. Hidup ini harus kita syukuri. Makanya tadi waktu kita buka mata pagi pertama kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan saya. Berapa banyak orang hidup tapi dia tidak mau hidup, akhirnya dirusaknya hidupnya. Apa kata Allah Ta'ala? La taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Diambilnya tali, digantungnya leher ke atas hubungan rumah, mati. Diminumnya racun tikus, mati. Terjun ke sungai, mati. Akhirnya sia-sia. Padahal hidup ini adalah karunia terbesar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah semua yang hadir malam ini orang-orang mensyukuri nikmat hidup. Banyak orang sekarang tak mensyukuri nikmat hidup. Habis duitnya untuk beli sabu-sabu di hero, makan pil anjing gila, minum kopi dicampur spiritus, panas tangkai jantung masuk ke dalam paret, mati. Dalam Islam diajarkan harus menjaga hidup. Islam ini menjaga 5 ketika datang. Yang pertama, menjaga harta. Makanya tak boleh mencuri, tak boleh merampok, tak boleh jadi rentenir lintah darat, tak boleh mencekik leher orang, tak boleh zalim. Yang kedua, Islam ini menjaga harta. Yang kedua, Islam ini menjaga kehormatan. Makanya tak boleh caci maki, tak boleh sumpah serapah, tak boleh ngejek orang, tak boleh menjuluki orang dengan nama-nama yang tak baik. Kentut.
Tiga, Islam ini menjaga akal. Makanya akal dipelihara, tak boleh pakai sabu-sabu. Siapa yang pakai sabu-sabu penyakitnya gila, bodoh, error, lama-lama mati, sakau. Lalu kemudian Islam ini datang menjaga harta sudah, menjaga akal sudah, menjaga kehormatan sudah, menjaga agama. Makanya Islam ini diajarkan jangan menistai agama, menodai agama, mengejek Nabi, mencela hukum Islam. Hifzuddin menjaga agama. Dan yang terakhir, Islam menjaga nyawa. Nyawa dijaga dalam Islam. Makanya tak boleh bunuh diri. Siapa yang mengambil pisau lalu ditusukkannya ke jantungnya, mati. Di akhirat nanti dia akan mengambil pisau dari neraka, ditusuknya ke jantungnya pagi, petang, siang, malam, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selama-lamanya dalam neraka. Siapa yang matinya minum racun, maka di akhirat nanti dia akan meminum api neraka. Begitu habis masuk lagi, selesai habis minum lagi, khalidan mukhallada fiha abada. Makanya kalau ada kawan-kawan kita mau bunuh diri, harus kita tahan tangannya. Jangan kau bunuh diri. Jumpa perempuan di tepi jembatan, barelang, mau bunuh diri. Mobilnya mewah, duitnya 1 koper, cantik pula. Mau bunuh diri, tahan tangannya. Kenapa kamu bunuh diri? Mantanku dilarikan pelakor, kata dia. Tahan, jangan kau bunuh diri. Saya siap menyelamatkanmu. Tapi sayangnya ini cuma ada di sinetron aja. Jangan biarkan orang mengakhiri hidupnya. Habis makan, ada kepala ikan, ada lemak-lemak daging, ada sampah-sampah, dikumpul dalam plastik, masukkan ke tong sampah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Begitu besok tukang tong sampah membuka, begitu dilihat apa yang ada di tempat tong sampah itu, belatung, ulat. Begitulah sebagian orang memahami hidup. Kata dia, sebetulnya aku tak pernah mau hidup, Pak Ustaz. Aku ini sama macam belatung di tong sampah. Tiba-tiba ada di atas di dunia. Aku ini sebenarnya tak mau jadi manusia. Aku sebenarnya sudah lama mau jadi kelinci aja. Dalam Islam ini adalah takdir Allah. Abdul Somad memang dipilih Allah jadi orang Melayu di Riau. Dan hari ini ceramah di Kepulauan Riau. Kita tak bisa memilih takdir. Yang malam ini sudah ditakdirkan Allah jadi manusia. Tiba-tiba ada yang mau jadi kucing. Bisa? Tak bisa. Tapi ada takdir yang kita pilih. Apa dia? Mau pengajian atau ke mall. Malam ini tak semuanya mau pengajian. Tapi dia undi. Pengajian, mall. Pengajian, mall. Pengajian. Kita lanjutkan lagi. Mall, pengajian, mall, pengajian, mall. Nah, itu makanya ada juga sebagian malam di ke mall. Tapi alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah, bawah penuh, atas penuh, melimpah ruah. Di bawah pula tadi saya tengok parkir banyak. Mudah-mudahan motor malam ini tak ada yang hilang. Pencuri-pencuri dikasih Allah hidayah, insya Allah. Ban depan sudah digembok, rantainya sudah digembok, kunci stang sudah dipasang. Ban belakang diikat pakai rantai besi, tampatkan ke pokok pinang. Begitu pulang pengajian, sama-sama pinangnya dilarikan orang. Takdir. Takdir Allah. Jangan sampai menyesal, mengapalah pergi pengajian, mengapalah tadi ke masjid, mengapalah tadi, mengapa. Sampai jam 2 malam tak tidur-tidur. Mengapalah motor ini hilang. Gara-gara pengajian. Siapa ini penyebab pengajian? Gara-gara Ustaz Somad, Ustaz setan ini. Oleh sebab itu dalam Islam ini kita diajarkan menghormati hidup. Maka nikmat terbesar yang kita syukuri adalah nikmat hidup. Maaf, beribu maaf. Mungkin cakap saya ini tak sopan, tak layak. Mungkin cakap saya ini tak betul, tapi mesti saya jelaskan. Menyembur sperma 300.000 isinya, tapi yang 200.000 sekian mati tak jelas. Yang tinggal cuma satu. Yang satu itulah yang berenang sampai ke sel ovum
membuahi sel telur, akhirnya jadilah seorang anak. Tapi berapa banyak anak yang prematur, keguguran, meninggal dunia. Tapi ada pula anak yang lahir, setelah lahir ke atas dunia, tariknya nafas, meninggal, kena asap, ispa nama penyakitnya. Sampai akhirnya orang tuanya pun karena waktu itu belum kasih nama, siapa nama anakmu? Almarhumah Ispawati. Karena meninggal kena asap. Berapa banyak anak yang meninggal tak sempat remaja. Ada juga yang sampai SD, akhirnya sekolah, datang kawannya ngajak ngelem, dihirup lem, mati kena lem. Inilah mati yang paling jelek. Si Anu mati kenapa? Sambar geledek, keren kan? Si Anu mati kenapa? Lem kambing. Ada juga yang hidup sampai SMP, akhirnya ngebut, motor ke sana, pergi ke sana, nabrak tiang listrik, mati. Ada juga yang sampai SMA, akhirnya pacaran, berebut perempuan, tikam-tikaman, mati. Ada juga sampai kuliah, sampai semester 7, semester 8, cabut, semester 14, tak sarjana-sarjana, balik kampung, malu, bunuh diri, mati. Tapi kita sampai malam ini masih hidup sehat walafiat. Saya lahir 1977, sekarang 2019, sudah 24 tahun hidup dalam keadaan sehat walafiat. Tes saja jamaah ini masih sadar apa tidak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali yang ingin saya sampaikan bahwa hidup kita bukan macam belatung di tong sampah, hidup kita bukan kebetulan, hidup ini adalah anugerah nikmat karunia Allah, mesti kita syukuri dengan lidah alhamdulillah, disyukuri dengan amal perbuatan, bangun malam tahajud, pagi duha, sholat sunat, puasa sunat, banyak-banyak bersilaturahim, itu cara mensyukuri. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Ada sebagian orang menganggap dengan menyanyi itu dia sudah bersyukur. Kau udah bersyukur sama Allah? Alhamdulillah, itu kan syukur itu nyanyi. Nabi bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup bagaimana sampai bengkak kedua kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Saya pun tak tahu. Maka datang istri beliau, ibu kita namanya Aisyah Ummul Mukminin, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Mengapa salatmu lama? Mengapa ayatmu panjang? Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura, karena aku ingin menjadi hamba Allah yang ingat, mesti betul hurufnya, bersyukur. Karena banyak juga yang tak betul. Marilah kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT. Yang di belakang yang tegak berdiri, suara saya jelas? Alhamdulillah. Bapak-bapak yang tak jelas nampak saya, karena gelap. Lebih baik kita tak jelas di dunia, tapi jelas status kita di akhirat. Amin. Itu yang di luar pakai apa mereka? Ada videotron. Mari kita sapa videotron. Mana kameranya? Ini. Saudaraku yang ada di luar yang tak bisa menengok langsung, kalian pakai videotron, bersyukur karena saya di videotron itu lebih besar, lebih putih, lebih ganteng daripada saya. Assalamualaikum masyarakat Batam yang ada di luar tak dapat melihat, mudah-mudahan kalian lebih dulu masuk surga daripada kami. Begitu cara membahagiakan orang yang sedang dalam keadaan susah hati. Perbuatan yang baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kesenangan ke dalam hati orang yang beriman. Makanya kalau nampak kawan kita sedang susah, jangan susah bro, tenang. Susah kali aku ini banyak betul masalah, tenang, tak lama lagi kau mati, tenang. Ibu-ibu semuanya sehat, anak-anak semuanya sehat, bapak-bapak semuanya sehat. Mudah-mudahan suami ibu sampai akhir hayat tidak dilarikan pelakor. Tengoklah kuatnya mereka bilang amin. Betapa cintanya mereka, takut bapak dilarikan janda-janda tua. Takbir. Tengok kuatnya mereka bentak
apa mereka juga mencintai Ibu Nun yang jauh di sana. Yang suaminya tak ikut pengajian berarti lakinya Fir'aun. Mudah-mudahan balik dari sini dibukakan Allah pintu hidayah. Ya Allah, ibu-ibu yang malam ini datang suaminya belum ngaji, dia baru nyuruh istrinya saja. Bang, aku mau ngaji. Pergi. Abang mau kemana? Aku mau main gaple dulu. Ya Allah, bukakan pintu hidayah pada mereka, ya Allah. Tapi kalau sudah kami doakan tak juga terbuka pintu hidayah, tenggelamkan mereka di laut merah, ya Allah. Jangan diaminkan. Dan aminkan mati laginya sanggup menyelamatkan IGGI ini. IGGI, Ikatan Janda-Janda Indonesia. Maka nikmat yang perlu kita syukuri yang pertama adalah nikmat hidup. Habis 20 menit. Baru membahas nikmat hidup saja sudah habis 20 menit. Sekarang barulah kita bahas untuk apa kita hidup. Jawabannya ada dalam Al-Quran. Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Juz 29. Surat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tahu semua yang menjawabnya hanya keterpaksaan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang dalam genggaman kudrat iradat Allah segala kekuasaan. Kalau hari ini ada yang berkuasa itu bukan karena engkau. Kalau hari ini ada yang kaya itu bukan harta engkau. Kalau hari ini jabatanmu tinggi itu juga bukan karena usaha engkau, tapi karena Allah ingin memberikan amanah kepada engkau. Kalau hari ini ilmumu banyak itu karena hadiah Allah, tapi jangan lupa nanti diminta Allah tanggung jawab. Kalau hari ini followermu banyak itu bukan karena Instagrammu mantap, tapi karena Allah ingin menguji keimananmu. Apakah kau akan ria? Apakah kau akan sombong? Alladzi khalaqal mauta. Ini dia jawabannya. Kenapa kita hidup? Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati. Wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat hidup? Ada mati, ada hidup. Sekarang jam 8.25 ada yang menangis di rumah sakit karena lahir. Rumah sakit klinik bersalin. Tapi di rumah sakit yang sama, di lantai atas, di kamar samping, saat ini juga jam 8.25 ada yang menangis karena melepas orang yang mati. Bapak, kenapa meninggalkan mama sendiri? Ibu kenapa nangis? Warisannya sikit kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini Abdul Somad masih hidup. Hari ini ibu-ibu masih hidup. Hari ini bapak-bapak masih hidup. Untuk apa kita hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu tujuan hidup. Allah ingin menguji siapa yang paling baik, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat. Amalnya. Ini kita di masjid ini tak ditengok siapa yang paling kaya, siapa yang paling banyak hartanya, tinggal siapa yang paling tinggi jabatan kekuasaannya, pensiun, siapa yang paling ganteng rupanya, paling mancung hidungnya, siapa yang paling mancung, itu yang paling dikejar cacing tanah. Karena hidung ini akan membusuk menjadi brownies. Siapa yang paling mancung, siapa yang paling ganteng, itulah nanti yang dikejar cacing tanah. Apa kata cacing-cacing begitu nengok dia mati? Brownies. Maka bersyukurlah yang pesek-pesek. Alhamdulillah. Banyak juga yang bersyukur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka selagi hayat di kandung badan, selama roh ada bersemayam dalam jasad, maka kita tak pernah berhenti beramal. Fa'idha farata fansab. Kalau kau selesai dari satu amal, pindah ke amal lain. Ustaz Abdul Somad memangnya beramal. Tadi malam amal dimulai jam 4 subuh. Saya dibangunkan. Ustaz Somad bangun subuh.
Setelah bangun subuh, mandi bersih-bersih, habis itu sholat tahajud, habis itu sholat witir, habis itu pergi ke masjid. Sampai di masjid pula berjumpa dengan anak-anak muda, lalu kemudian pergi pula pengajian. Habis itu peresmian Masjid Agung terbesar di Pulau Sumatera. Bangga jadi orang Batam. Masjid terbesar di Pulau Sumatera ada di kota Batam. Takbir. Yang cuma takbir aja. Ya siapa yang sholat berjamaah di situ nanti? Lalu kemudian setelah itu pula sholat Jumat, khutbah Jumat, habis itu pulang bersilaturahim dengan sahabat-sahabat. Malam ini pula dipertemukan lagi. Saya pikir ini sudah habis tenaga, ini sudah habis suara ini. Jangan-jangan malam ini nanti tak sanggup lagi ceramah. Rupanya menengok jamaah ramai, semuanya mendoakan, bangkit semangat lagi. Takbir. Nanti pas sudah pulang baru loyo. Makanya harus sering-sering berjumpa orang Pangang. Bangkit semangat, bangkit jihad, bangkit hati, bangkit jantung, bangkit nafas. Jangan mau sendirian. Letoy, loyo, lunglai, lesu, bawaan mau mati, datang setan, anjuk, mati. Nauzubillah. Lalu kemudian nanti pulang dari sini, apalagi yang mau dikerjakan, harus ada amal, jangan pernah kosong. Karena begitu kosong, disitulah setan akan masuk. Makanya anak-anak muda mesti ada terus program. Subuh tadi Masya Allah, datang anak muda dari KNPI, datang anak muda dari Pemuda Pancasila, datang anak-anak muda dari komunitas bikers subuhan, datang pula macam-macam komunitas datang. Tapi ingat, begitu hari berganti musim berubah, iman turun, setan naik. Malam ini setan turun, iman naik. Keluar dari masjid, iman turun, setan naik. Apalagi kita di tepi pantai, banyak tempat jalan-jalan, banyak tempat-tempat gelap, banyak taman-taman. Berkawanlah dengan kawan yang menambah amal. Kalau kawan ini kira-kira merusak amal, jangan. Kenapa kau tak mau lagi berkawan dengan saya? Karena aku tengok mukamu merusak amal saja. Ditulis di keningnya, perusak amal. PA, perusak amal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita beramal. Nikmat pertama, syukuri nikmat hidup. Nikmat kedua, syukuri hati masih istiqomah beramal. Amin. Tapi Bapak, Ibu, adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, ada sebagian orang menganggap yang namanya amal ini sholat, yang namanya amal ini baca Quran, yang namanya amal ini berzikir, yang namanya amal ini puasa sunat, yang namanya amal ini sholat. Bukan, itu adalah ibadah. Nanti kita bahas nomor 2. Yang dimaksud dengan amal adalah semua aktivitas pekerjaan di kantor, rumah makan, di tepi jalan, yang semuanya karena Allah, maka dia akan bernilai amal soleh. Semuanya kita ini rugi. Innal insana lafi khusri. Ibu-ibu rugi, adik-adik rugi, bapak-bapak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amal soleh. Apakah ibu-ibu yang mengandung anak itu amal? Ibu-ibu masih ada? Ibu-ibu kemarin mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan anak 2 tahun, melahirkan anak meregang nyawa, 6 jahitan robek kulitnya. Apakah mengandung anak, melahirkan anak, menyusukan anak itu amal? Ngaku semua. Makanya nanti kalau ada ibu hamil, datang tetangganya, kau ini aku tengok sebentar hamil, amal. Dengan ikhlas karena Allah, maka amal. Makanya perempuan yang hamil kalau meninggal dunia, matinya mati syahid. Bapak kan istrinya kemarin meninggal. Iya Pak Ustaz. Kenapa Bapak enggak sedih? Dia sudah syahid Pak Ustaz. 3 lagi sudah siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah bapak-bapak yang pagi keluar rumah habis sholat subuh membawa barang dagangan, ada yang jual es krim, ada yang jual sayur, ada yang jual jamu, ada yang jual baju, ada yang jual jilbab, apakah pekerjaan bapak mencari nafkah itu amal? Amal. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah.
maka itu adalah amal. Seorang laki-laki pergi ke hutan, tapak tangannya kasar karena memegang kampak, menebang pokok kayu. Akhirnya kayu itu dijemur kering, dipotong lagi, diikat, dijual ke pasar. Tangan yang kasar itu dicium. Tangan yang kasar itulah yang akan bersalaman dengan Nabi Muhammad di surga Jannatul Firdaus. Adapun tangan yang halus karena berbuat dosa, tangan halus yang membakar hutan, tangan halus yang meluluh lantahkan orang, tangan halus yang hanya tanda tangan tapi memakan haram, tangan itulah yang pertama kali masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kalau bersalaman dengan orang kasar tangannya, ya Allah, mungkin tangan kasar ini yang akan menarik aku nanti ke dalam surga Allah. Mungkin tangan kasar ini yang menarik dosa-dosa, menghapuskan. Kenapa? Karena ada keikhlasan dalam hatinya. Sebaliknya, yang pakaiannya bersih, yang tinggi jabatannya, yang disangka orang mulia di dunia dalam pandangan manusia, tapi dalam hatinya, wa huwa aladul khisab, dia adalah orang yang paling jahat, orang paling kotor, orang paling nista. Kita ini semua menutupi hati kita, menutupi kebohongan, menutupi kemunafikan dengan pakaian-pakaian ketakwaan. Bajunya apa? Baju takwa. Topinya apa? Topi takwa. Isinya apa? Setan bulat. Sudah setan macam bulat. Bulan pinang tak berhenti menggoda. La'ajjalnahu min ba'di aydihim, aku akan datang dari depan, akan datang dari belakang, aku datang dari kanan, aku datang dari kiri. Maka setelah yang pertama tadi kita syukuri nikmat hidup adalah nikmat Allah, karunia Allah, titipan Allah, amanah Allah. Yang kedua adalah mari isi hidup ini dengan amal. Bapak-bapak yang selama ini dagang, teruskan dagangnya. Saya tidak pedagang Pak Ustaz, saya security Pak Ustaz. Yang security jaga malam dari 6 sore sampai jam 6 subuh, 12 jam. Maka securitymu itu juga bernilai amal. Nanti malam Pak Ustaz, boleh saya sholat tahajud di tempat tugas saya? Boleh. Tapi jangan gara-gara tahajud barang-barang hilang dicuri maling. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok barang habis semua juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipahami dengan baik. Karena banyak orang yang menganggap bahwa pekerjaan ini tidak amal. Dianggapnya yang amal itu cuma dalam masjid. Dalam masjid dia menyangka amal, tapi di kantor tidak amal. Bapak-bapak polisi yang menertibkan lalu lintas, razia. Apakah itu amal? Banyak bilang tak amal. Nampaknya sering kena tilang. Amal, menertibkan lalu lintas, menyuruh orang pakai helm, menertibkan perjalanan supaya lancar, bernilai amal dengan syarat diniatkan karena lillahi ta'ala. Seorang ibu tua menjual ikan di tepi sungai, ikan ini dijemurnya, lalu kemudian datang orang membeli, yang tak laku dikasihnya garam menjadi ikan asin, menjadi amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita hidup ini beramal sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa, pada saat itu kita mendapatkan husnul khatimah. Tapi syarat husnul khatimah mesti ada istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang mau Ustaz bicarakan malam ini? Tak banyak, 3 saja. Yang pertama, syukuri nikmat hidup. Yang kedua, jadikan hidup ini isinya amal. Yang ketiga, yang terakhir, setelah beramal, ada satu lagi yang akan dihitung di hadapan Allah. Itulah dia yang disebut Allah SWT. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup yang kedua adalah beribadah. Kalau cuma beribadah, gimana kami bisa masuk WC? Buang air besar, buang air kecil. Kalau hidup ini cuma ibadah, gimana kami bisa makan? Kalau hidup ini cuma ibadah, gimana kami bisa masuk kantor? Masuk kantornya bernilai ibadah dengan syarat disebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Masuk WC, tuh WC sebelah kiri. Masuk WC pun bernilai ibadah. Dengan syarat apa? WC tempat setan, WC tempat kotoran, WC tempat najis bau. Kenapa WC bisa menjadi tempat ibadah? Ini tempat ibadah kan sini, WC bukan tempat ibadah.
bernilai ibadah dengan syarat sebelum masuk kaki kiri ikut sunnah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Minum bukan ibadah. Semua orang minum, kucing pun minum, ayam pun minum, ikan minum. Belum pernah saya tengok ikan minum. Maka minum juga bernilai ibadah. Dengan syarat apa? Dengan syarat ikut sunnah Nabi. Minum pakai tangan kanan dan ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bernilai ibadah. Yang mengasihi air minum ini pun nanti di akhirat dia akan minum dari telaga Muhammad SAW. La yasma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Yang di dunia bersedekah air putih, di akhirat nanti dapat air putih. Yang di dunia bersedekah teh susu, di akhirat dapat mandarin. Karena Allah memberikan balasan lebih dari yang diberikan di dunia. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Ini masjid 2 kali saya ceramah, ini tausiah yang kedua. Dulu yang pertama ramai, yang kedua ramai. Artinya apa? Orang Batam jangan ajari beribadah, karena orang Batam memang taat-taat beribadah. Takbir. Di masjid ramai, di musola ramai, tadi siang ramai, iktikaf tadi malam dengan Ustaz Luqman di Masjid Agung ramai, tapi di mall lebih ramai. Yang di jalan tak ikut pengajian lebih ramai. Apakah kita pulang dari sini lalu kita tunjuk mereka penghuni neraka jahanam? Tidak, mereka adalah saudara kita. Kita ajak mereka ke dalam surga Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah. Abdul Somad hanya ceramah dalam masjid. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik, yang sudah sholat, yang sudah dalam masjid. Betul? Tapi ada yang di luar sana, yang di terminal, yang di diskotik, yang di dalam-dalam gang, yang di pasar-pasar. Mereka bukan ustaz, tak pernah pergi ke masjid, mereka tidak LCMA, tapi mereka lah yang mengajak preman-preman yang belum sholat menjadi sholat, yang tak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, yang dari maksiat kepada taat, yang sebelumnya menyembah hantu setan, genderuwo, sudir bolong, nyiblorong, tuyul dan bakyul. Tapi setelah itu dia menyembah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka inilah dai yang sesungguhnya. Betul apa betul? Bukan Abdul Somad dai. Abdul Somad hanya ngasih tausiah ceramah. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah masuk masjid. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, hakikat hidup dalam Islam di Masjid Baitur Rahman Sekupang, Jumat 20 September 2019 jam 7.30. Itu pun terlambat 30 menit. Bukan Abdul Somad yang mengajak orang ke jalan Allah, yang ngajak orang ke jalan Allah. Tuh yang mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Assalamualaikum Pak Haji, ayo kita ke masjid ya Pak Haji. Jangan kau ajak-ajak, kau belum lahir aku udah haji dah. Assalamualaikum Pak, ayo kita ke masjid ya Pak. Jangan ajak-ajak saya. Untuk apa Allah ciptakan neraka kalau bukan saya pengisinya? Sombong dia, angkuh dia. Apakah marah ini orang yang mengajak ke pintu? Tidak marah, tak marah, malah senyum dia, senyum. Bukanya kantong, kasihnya minyak wangi. Makan ya Pak, cium bapak itu minyak wangi, pingsan dia langsung. Dalam pingsannya mimpi dia masuk neraka. Baru dia tahu, pas tu bangun pun mimpinya aja ngeri kata dia. Dapat taubat, dapat hidayah. Ayyadi Allah bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, satu orang dapat hidayah karena tanda tanganmu, satu orang dapat hidayah karena perdamu, satu orang dapat hidayah karena perbukmu, perwaku, peraturan daerah, undang-undang. Khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah kendaraan termahal zaman Nabi SAW. Kalau zaman sekarang mungkin Ferrari, Ferrari pintu 1. Katanya mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Lamborghini lebih mahal, Ferrari mahal, pintunya 1. 2020 nanti keluar mobil tak berpintu sama sekali. Lompat aja macam truk sawit. Saudara yang dimuliakan Allah, ibu-ibu mau dapat mobil tak berpintu? Ada yang mau? Mahal.
merah termahal zaman Nabi hanya didapatkan bukan oleh Abdul Somad, tapi siapa yang mendapatkannya? Orang yang mengajak ke jalan Allah. Oleh sebab itu masjid yang sudah besar ini ramaikan dengan sholat berjamaah. Yang pertama, syukuri nikmat hidup. Yang kedua, banyak-banyak beramal. Yang ketiga, banyak-banyak beribadah. Mensyukuri nikmat hidup saya paham Pak Ustaz, alhamdulillah. Tapi membedakan antara amal dengan ibadah ini saya belum bisa Pak Ustaz. Saya ulang sekali lagi. Yang namanya amal itu, amal adalah aktivitas sehari-hari. Makan itu jadi amal. Tapi dengan syarat sebut nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pakai baju ini amal. Tapi dengan syarat masukkan dulu tangan kanan, kalau membuka tangan kiri, menyebut nama Allah, mencermin menengok muka di kaca, itu amal. Tapi dengan syarat baca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ada juga orang nengok muka dia ada cermin, bukan itu doa dia. Allahul qayyum la ta'ala. Kenapa kau baca ayat kursi nengok muka? Rupanya habis mencukur alis mata. Tengoknya sangkanya hantu. Rupanya muka dia. Nah, yang cukur-cukur alis mata jangan tersinggung. Tersinggung laporkan kepada Kapolsek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan amal adalah aktivitas sehari-hari. Tidur itu amal. Semua tidur, ayam tidur, kucing tidur. Kenapa tidur bisa jadi amal? Karena disebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya. Jangan baca sekarang. Ini begitu habis dibaca langsung melem. Langsung 5 watt. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segala aktivitas berdagang, jaga toko, amal. Jadi kalau ada orang meninggalkan tokonya, alhamdulillah, di samping masjid kita banyak toko-toko jual-jual pakaian, masih ada toko-toko lagi. Alhamdulillah. Hadir bersama kita malam ini banyak juga para tokoh-tokoh Kepulauan Riau. Ada toko baju, ada toko besi, ada toko macam-macam toko. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tajirus saduqul amin, pedagang yang menjaga tokonya tapi dia saduk, jujur, al-amin, al-amanah, menjaga tokonya dia tidak perlu korupsi, menjaga tokonya dia tidak perlu zalim pada orang lain, menjaga tokonya tapi timbangannya tidak curang. Ma'an nabiyyin, nanti di akhirat dia dibangkitkan bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang-orang yang jujur, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wan nabiyyin, bersama para nabi. Oleh sebab itu mereka yang jaga toko juga sedang beramal. Tapi jaga toko kalau dengar azan, hayya 'alas shalah. Ke masjid apa tak ke masjid? Ke masjid. Jangan sampai besok jaga toko, hayya 'alas shalah, dia tenang aja. Kau tak ke masjid, ini juga amal. Jaga toko itu amal, tapi ke masjid adalah ibadah. Sampai di sini paham, bisa dibedakan antara amal dengan ibadah? Apa dalil amal? Surat Al-Mulk juz 29. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa dalil ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ibadah. Salat ibadah, puasa sunat ibadah, Senin Kamis ibadah, puasa Asyura ibadah, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15 ibadah, tawaf haji dan umrah sa'i ibadah, melontar jumrah ibadah, baca Quran ibadah. Tapi makan, minum, bekerja, cari rezeki itu adalah amal dengan syarat menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kerja di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, amal apa ibadah? Amal. Ibu yang masak sarapan pagi untuk anak sekolah, nasi goreng, lontong sayur, ayam penyet, apakah amal atau ibadah? Amal dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menggoreng karena Allah. Kalau istrinya masak karena Allah, maka tidak akan mungkin dicampurnya dengan macam-macam. Tapi kalau dia marah pada suaminya, tidak niat karena Allah, marah dia. Suami itu pulang ngamuk-ngamuk, ludahnya.
resepnya. Tapi tidak mungkin ibu-ibu ini melakukan itu. Kenapa? Karena mereka meyakini yang mereka lakukan itu adalah amal. Telur ayamnya pun tidak langsung, biar langsung. Ini ada nih, pakai telur ayam, ambil telur ayam, cepat, tampuk. Itu telur ayam baru saja keluar dari lubang ciri ayam. Apakah lubang di pantat ayam itu ada satu tempat tai ayam, ada satu tempat telur ayam? Tidak, lubangnya sama, bro. Oleh sebab itu najis, maka cuci dulu. Kulit telur ayam cuci dulu. Ini campur dengan bawang, campur dengan martabak Mesir. Mana pula ada di Mesir ini? Hati-hati. Makanya jangan sembarangan memakan makanan. Makanlah makanan yang memasak itu memahami bahwa yang dimasaknya itu adalah amal. Ini pakaian kencing, ini najis, ini sempak kotor anak kecil habis buang air kecil, lalu kemudian dicampurkan dengan jilbab, dicampurkan dengan telekung, dicampurkan dengan mukena, dicampur dengan kain, masuk ke dalam laundry. Tidak dengan air, hanya dengan uap. Habis itu kering, jemur, pakai. Sah tak dibawa sembahyang? Mana sah? Tak kena air. Makanya masukkan dulu, siram dengan air suci mensucikan, baru pencet. Habis itu langsung jemur, tidak dibilas, bercampur antara najis dengan kotoran. Kotor tak bisa dibawa sholat. Kenapa tidak dibilas? Sekali kucing. Ya, ibu-ibu mesti paham ini. Akhirnya sholat bapak tidak diterima, ibadah tidak diterima karena amalnya tidak baik. Makanya ngaji fikih sama Ustaz fulan, ngaji fikih, ngaji hadis, ngaji tafsir. Untuk di Batam ini tidak kekurangan guru-guru kita begitu banyak. Itu di Masjid Jabal Arafah ada Ustaz Haruna Hasim, ada banyak LC dari Mesir. LC itu artinya licence. LC kepanjangan dari licence. SAG artinya sarjana agama. Licence artinya ijazah. Artinya orang ini sudah dapat ijazah mengajar. Itu LC. Tapi banyak juga orang LC itu apa Pak Ustaz? Lulusan Kairo. Tapi ada juga yang LC itu apa Ustaz? Lama di Kairo. Tak selesai lama di Kairo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jam ini kenapa tak berubah-berubah? Oh, udah berubah. Sudah jam 20.45. Tadi saya tengok jam 38 aja, rupanya derajat Celcius. Patutlah panas, kita ampun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas masalah ibadah. Salat ibadah apa amal? Ibadah. Baca Quran ibadah apa amal? Ibadah. Tapi itu namanya ibadah badan. Salat itu ibadah badan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya ibadah badan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah tawaf di samping Ka'bah. Itu ibadah apa amal? Ibadah, tapi ini namanya ibadah badan karena kakinya bergerak, mulutnya bergerak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Baca Yasin itu ibadah apa amal? Ibadah, tapi ibadahnya ibadah badan. Suaranya keluar, air liurnya keluar. Ini ibadah badan. Tapi ada satu ibadah yang paling hebat di antara ibadah adalah ibadah harta. Ibadah harta. Mana dia contoh ibadah harta? Beli. Ini keramik apa namanya? Ini bukan keramik ini. Ini marmer mahal ini. Ini menunjukkan orang Batam ini duitnya banyak. Betul. Dinding pun dikasih. Padahal di tempat lain lantai. Ini untuk dinding sampai ke atas, memanjat-manjat sampai ke atas. Masya Allah, tabarakallah.
Jamnya pula di sini satu, di depan satu. Jam otomatis cik. Pas mati PLN mati semua. Kipas angin pula kemana-mana kipas. Tengok kipas kemana-mana. Tapi panasnya minta ampun. Ada AC? Belum lagi. Sekarang ini AC-nya baru AC angin cepat. Tapi ke depan kita doakan ada orang-orang Batam yang mau beribadah harta. Kan cuma amin aja, duit itu keluar kan. Mana kotak. Tadi saya ceramah biasanya ada kotak. Ini kenapa orang Batam ini tak keluar kotak? Rupanya di Batam tidak lagi sedekah pakai kotak, langsung transfer banking. Berapa mesin itu perlu Pak Ustaz? Langsung dikeluarkannya HP, langsung transfer banking. Bagi Anda yang ingin bersedekah, kirimkan ke nomor rekening bank. Nah ini tak ada pula. Cuma ditulis siapkan infak terbaik. Bapak Ibu semuanya mesti menabung di Bank Riau Kepri Syariah. Amin. Mana syariahnya? Kenapa ada? Bank Riau Kepri Syariah. Jangan konvensional riba haram. Bank Riau Kepri Syariah. Nah, kalau yang di bawah itu bukan bank, itu Ustadz Abdul Somad. Itu singkatan dari UAS, ujian akhir semester. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapalah agaknya dulu yang mewakafkan tanah ini sudah berpuluh-puluh tahun sejak adanya otorita Batam sampai hari ini. Berapa orang sholat isya tadi, berapa yang jamaah hadir malam ini, maka mengalir pahalanya untuk mereka yang sudah mewakafkan tanah ini. Adapun yang punya tanah, hotel besar, megah, mewah, rumah, mobil, tinggal semuanya. Siapa dulu yang ngasih semen? Siapa dulu yang ngasih kipas angin? Siapa dulu yang mengasih atap? Siapa yang memasukkan listrik? Mengalir ke makamnya. Oleh sebab itu kalau kau sanggup bangun masjid, bangun masjid. Tak sanggup bangun masjid, kasih semen. Tak sanggup kasih semen, kasih kerikil. Kerikil pun tak sanggup, kasih pasir. Pasir apa susahnya? Sewa satu truk, ambil pasir tepi pantai, antar kemari. Tak juga bisa ngasih pasir, mati aja lah. Untuk apa guna hidup? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba besok datang orang ke masjid ini, saya tersinggung dengan ceramah Ustaz Somad tadi malam. Masa dia bilang kita di Batam ini panas? Pasang semua AC, pasang. Siapa yang bayar, Pak? Mana saya tahu. Pasang bayarlah. Saya tak ingin besok tiba-tiba datang ke pengurus, Pak pengurus masjid, iya, apa lagi yang perlu kita pasang? Mana lagi yang perlu? Karpet kita perlu diganti karena sudah kusam, karena sudah buruk, karena sudah tipis. Ganti, berapa gulung semuanya? Berapa semua yang perlu, Pak? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya-nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau masjid kita dipakai AC, karpetnya tebal, maka insya Allah banyak yang datang kemari mau tidur siang. Tumpah pas di tempat imam sujud. Nerakanya 6 tempat. Sudah tak menyumbang karpet, tak ngasih duit sedekah, tak memberikan AC, air liur basi kau bawakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sedang merenung berpikir, sudahkah kita memuliakan hidup? Sudahkah kita memaknai hidup? Dan yang paling penting hidup kita isi dengan 2. Tak usah banyak-banyak pikir, tak usah pikir macam-macam, pikir 2 saja. Isi hidup ini dengan amal dan ibadah. Surat Al-Kahfi juz 16. Al-Kahfi itu bagi 2, 15 ada, 16 ada, karena dia transisi 15 ke 16. Baca surat Al-Kahfi juz 16 ayat yang terakhir 110. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam surga Jannatul Firdaus, syaratnya cuma 2. Falyamal amalan salihah. Hendaklah beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Beribadah jangan bersekutukan Allah dengan yang lain. Makanya banyak pun amal kita, kalau tidak ibadahnya syirik,
Kalau sampai ibadahnya mempersekutukan Allah, neraka jahanam tempatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Dosa yang lain diampunkan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau sudah dosa syirik, nauzubillah, syirik mati, neraka jahanam tempatnya. Tak tahan. Tak tahan. Karena suaminya berselingkuh, tak tahan. Karena diganggu orang, akhirnya pergi ke dukun. Orang yang datang ke dukun syirik, masuk dalam neraka jahanam, mati dalam keadaan syirik, kufur, musyrik, masuk dalam neraka jahanam. Nah, di luar nampaknya udah ada kotak sedekah, di dalam tak ada. Malang betul lah orang yang di luar, sudah tak dapat kipas angin, duit keluar pula. Yang di dalam ini udah gak dapat kipas angin, tenang, tak ada keluar duit. Oh, masuk mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sedekahnya banyak, maka insya Allah diberikan Allah keberkahan. Apa kata malaikat untuk mereka yang mengisi duit ke dalam kotak itu? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Kata malaikat. Adapun yang pura-pura tidur waktu kotak itu lewat. Tengok sudah lewat atau belum? Sudah lewat. Apa kata malaikat untuk dia? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang megang duit tak mau bersedekah, binasakanlah dia. Hati-hati, waspadalah. Ada aja cara Allah buat duit itu keluar dari kantong kita. Disimpan. Kumat darah tinggi, mati. Simpan, naik jantung koroner, diabetes mellitus, masuk rumah sakit, dipegang-pegang sama dokter. Dokter itu bapak ibu pikir, sedikit aja, pegangnya sedikit, 7 juta, pegang sedikit, 5 juta, buka mulut, 5 juta. Selesai, habis. Padahal kalau mau dimasukkan ke situ dalam 5 juta, udah bisa beli AC 1. Masukkan 7 juta, udah bisa memperbaiki karpet 1 meter. Masukkan 10 juta, tapi kadang orang bakhil, pelit. Siapa nama dia? Bakhil, bin pelit, bin kikir, bin kedekut, bin medit, bin sempilik. Lengkap nasab dia, 6 nama bapak-bapak. Oleh sebab itu yang dipulitkan ini apa? Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Duit yang disimpan hari ini disimpan di bank, mati, rekening penuh, habis diambil istri, bapak semua akan mati dimakan cacing tanah, rekening mereka simpan, mereka akan nikah lagi dengan brownies berondong manis. Betul kan, Bu? Mereka tak ada, diam aja dia. Diam, tapi hati-hati, diam itu ada hadisnya. Diam itu ada hadisnya. Apa hadisnya, Pak Ustaz? As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda iya. Saudara yang dimuliakan Allah, dasar Ustaz Somad ini manas-manasi orang aja, provokator ini. Tidak, saya cuma cerita aja. Saya cuma bercerita tentang fakta dan data. Nanti dibelikannya duit bapak yang di bank, bapak tumpuk-tumpuk yang tak pernah bersedekah itu. Nanti duit bapak itu dibelikannya motor besar, pagi-pagi jalan-jalan mereka. Mana makam suamimu yang lama? Tak bisa lagi tunjuknya pakai tangan. Kalau saya tunjuknya pakai kaki. Saking tak lagi ada kenangan. Oh, Ustaz Somad bercerita fakta dan data. Ya, berapa banyak orang mencari harta pagi, petang, siang, malam, tapi tak sempat menikmatinya. Cari, kumpul. Cari, simpan. Cari, masukkan ke koper. Cari, masukkan ke bank. Tak pernah dinikmati. Akhirnya mati, meninggal dunia. Makan nasi pun takut. Bapak nggak makan nasi? Takut. Kenapa? Nasi manis. Nasi itu ternyata ada gulanya. Makanya kalau ditinggalkan nasi, dikerumuni semut karena nasi ada gulanya. Takut kena diabetes. Bapak tak makan kambing? Takut. Kolesterol. Tak makan gonggong? Takut. Menggunggung. Bapak tak makan kepiting? Takut. Sakit kepala, pening di belakang, migrain. Takut semuanya. Tak pernah dinikmati. Masuk rumah makan mewah. Semua makanan ada. Kepiting ada, ikan hiu ada, lumba-lumba ada. Ini rumah makan apa kebun binatang? Lalu kemudian pelayannya datang. Silakan makan Bapak. Saya belum bisa makan. Silakan makan Pak. Semua sudah datang. Makanan saya belum datang. Makanan Bapak mana? Semua menu sudah ada. Satu belum ada. Apa itu? Rebus kentang pakai garam. Rebus kentang tak pakai garam. Garam pun tak bisa karena takut darah tinggi.
kebetulan nasibnya sama yang dengan yang saya ceramahkan ini, jangan tersinggung. Karena orang tersinggung cepat mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cuma mau mengingatkan, nikmati harta itu. Bukan nikmati foya-foya, bukan nikmati pergi ke diskotik, bukan nikmati pergi ke gunung, ke pantai, ke mall. Menikmatinya adalah dengan apa? Dengan nikmat kekal abadi yang tak putus untuk selamanya. Sedekah, wakaf, infak, zakat. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Zakat serahkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam. Infak, sedekah, bagikan ke masjid. Insya Allah selesai acara ini terkumpul duit, dibelikan karpet, sholat orang berjamaah, mengalir berkahnya pada semua yang bersedekah. Insya Allah, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan tausiah ini jam 8, sekarang sudah jam 8.58, 2 menit lagi selesai, 60 menit lamanya sesuai dengan yang tertulis di botol, 30 selesai. Saya sudah 11 tahun berumah tangga, belum dapat anak. Mohon doa Ustaz, semoga dapat keturunan yang baik-baik. Malam ini bapak sama ibu yang belum punya anak tahajud. Habis sholat tahajud, sebelum witir sholat hajat. Usolli sunnatal hajat. Tak usah disebutkan hajatnya. Usolli sunnatal hajat, dah 11 tahun gak punya anak, ingin punya anak laki-laki, kalau bisa ya Allah lillahi ta'ala, tak usah. Dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, ayatnya bebas, ibtidah Fatihah ayat rakaat kedua, Fatihah ayat di sujud terakhir, Allahu Akbar. Di situlah doa panjang-panjang lama-lama, tapi tak usah diucapkan di mulut, dalam hati saja. Ya Allah, aku ingin punya anak, ya Allah. Ngadunya sama Allah, jangan ngadunya di wall Facebook. Aku ingin punya anak. Apa yang kau pikirkan pagi ini? Kata Facebook. Facebook itu aja kerjanya. Apa yang kau pikirkan pagi ini? Ngadu dia di wall Facebook. Aku sudah 11 tahun nikah nggak punya anak. Datang komen-komen sama aku aja ya. Facebook itu hantu semua sih. Cuman Facebook yang baik, ada juga yang ngajak pengajian. Makanya share lah di dalamnya yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari internet itu, insya Allah. Tapi tetap nanti di akhir majelis kita doakan semua. Mudah-mudahan yang belum nikah ditemukan dengan jodoh yang soleh-solehah. Yang belum punya anak dikasih anak Allah, anaknya sehat-sehat jadi penghafal Quran. Jangan takut, jangan cemas. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar menantikan kedatangan anak. Gimana hukumnya jika kita bermakmum pada orang yang baju ketat? Cari yang tak ketat. Pada saat sujud tersingkap auratnya. Bajunya baju kaos, pendek pula, celananya celana jeans. Jadi kalau dia mau pas sujud, pas rukuk, pas sujud Allahu Akbar, kaos itu tarik ke atas, jeans itu ke bawah. Pas sujud nampak LC, lubang ciri. Tapi LC itu bukan lubang ciri. Orang yang sholat nampak lubang ciri, sholatnya batal. Maka kalau imamnya batal, makmumnya juga batal. Hai orang-orang yang sholat, panjangkan baju kalian, pakai celana yang panjang ke atas, jangan panjang ke bawah. Pakai ikat pinggang. Kalau kira-kira ruku, ini banyak nih model celana jeans yang mau tanggal ke bawah. Dia yang pakai celana itu, kita pula yang takut lepas. Apa gaya-gaya anak muda ini? Heran saya nih. Saya dulu perasaan pernah juga muda, tapi tak macam kalian menunjukkan lubang cili. Syarat sah sholat menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Kalau terbuka maka sholatnya batal. Karena syarat sah sholat. Kalau batal imam, batal juga makmum. Hati-hati berimam sama orang yang terbuka. Mazhab LC itu. Gimana jika pada saat sholat ada anak perempuan 5 tahun menyentuh kita? 5 tahun tak batal, budak kecil. Emaknya baru batal. Budak kecil 5 tahun. Baik kita yang menyentuh maupun dia menyentuh kita tak batal. Karena belum akil balik. Nenek-nenek mau tengok dulu, kalau cantik batal.
Saya seorang supervisor. Supervisor ini pengawas di salah satu perusahaan. Dengan jabatan saya sering memasukkan pekerja di perusahaan itu saya masukkan. Mereka selalu memberi sesuatu seperti bentuk barang, uang, sebagai ucapan terima kasih. Tapi saya tak mengharapkan itu. Mereka selalu mendesak. Oh, terpaksa lah itu namanya. Pak, ambil duit ini. Saya nggak mau. Kontrol saja. Saya jangan goda kami, karena kami mudah tergoda. Jangan kasih saya duit. Ini nomor rekening, transfer aja. Menguji emas dengan api. Kalau mau menguji ini emas atau tak emas, nyalakan dengan api. Menguji orang dengan uang. Kalau mau menguji orang, uji dia dengan uang. Nah, kalau lulus dia ujian uang, lulus fit and proper test. Zaman Nabi SAW datang seorang pengutip zakat. Apa kata dia? Ini zakat saya, ini hadiah saya. Ini zakat kambing saya, ini hadiah saya. Jadi utus Nabi untuk mengutip zakat. Dia utus zakat di Yaman. Pergi kau kutip zakat di Yaman. Balik dari Yaman, ini zakat kambing, ini hadiah untuk saya. Marah Nabi. Kalau kau duduk di rumah emakmu, kalau kau duduk di rumah ayahmu, kalau kau duduk di rumah bapakmu, apa mungkin orang datang ngasih kau kambing tiba-tiba? Tidak ada. Engkau dapat itu karena jabatan. Sekarang KPK menyebut itu sebagai gratifikasi. Kalau tertangkap sedang serah terima, OTT, operasi tangkap tangan. Oleh sebab itu hati-hati. Makanya dulu ada orang menikah, pejabat menikahkan anaknya, itu dibongkar KPK kotaknya itu, karena tak mungkin kado. Masa kado isinya 1 M? Kado 1 miliar. Mana mungkin orang ngasih nikah hadiah 1 miliar? Itu apa itu? Gratifikasi. Hati-hati. Mudah-mudahan. Akhirnya apa? Kita tidak lagi objektif menilai pekerjaan. Dulu kalau dia melihat menjadi pengawas, nah ini gak betul nih, ini salah nih, ini tak tepat ini kurang ini, kinerjanya tak betul. Tapi setelah dapat hadiah, gimana Pak? Ini sebetulnya tak betul, tapi ya, agak-agak betul. Hati-hati dengan gratifikasi.